Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupu Retno Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengertian kantor secara dinamis yakni proses-proses dalam menyelenggarakan kegiatan seperti mengumpul, mencatat, pengolahan, penyimpanan maupun pendistribusian data. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arti kantor secara fisik merupakan bangunan, ruang, atau tempat kerja. Sedangkan secara dinamis diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan dalam ruang tempat kerja. 1. Pengertian kantor. Kantor menurut etimologi bahasa Inggris atau office berarti tempat untuk memberikan pelayanan, ruang tempat bekerja ataupun posisi. Dari pengertian tersebut, kantor dapat diartikan secara dinamis dan secara statis. Pengertian kantor secara statis menurut Dr. Rasto MPD merupakan tempat kerja, ruang kerja, biro, instansi, badan, perusahaan maupun tempat untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan data atau informasi. Tujuan manajemen adalah menetapkan tujuan organisasi dan berupaya untuk mencapainya. Dengan demikian, sebuah organisasi harus memahami tujuan yang jelas dan membuat sebuah sistem yang mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Yang kedua, fungsi kantor sebagai sebuah sistem dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan. Kantor berperan penting dan mencapai tujuan dalam suatu organisasi, instansi, dan perusahaan. Fungsi utama kantor menurut Rao Samti V. et al. Terdiri dari 1. Menerima informasi, 2. Merekam informasi, 3. Mengolah informasi, 4. Mendistribusikan informasi. Lalu fungsi pendukung kantor menurut Resto memaparkan sebagai berikut. Pertama, melaksanakan fungsi manajemen. Kedua, merancang sistem dan prosedur kantor. 3. Mengandalkan formulir kantor. 4. Mengendalikan karyawan kantor. 5. Menjamin ketersediaan alat tulis kantor. 6. Menjamin ketersediaan peralatan furnitur dan mesin kantor. Dan ketujuh, menjamin keamanan aset. Dan yang terakhir, melaksanakan hubungan masyarakat. Dan yang ketiga, pengertian manajemen kantor. Pengertian manajemen perkantoran menurut Reo MIT adalah perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dokumen oleh administrator dalam suatu organisasi. Willy and Bates mengartikan bahwa manajemen perkantoran merupakan pemanfaatan dan pengendalian manusia, metode, mesin, dan material untuk mencapai hasil terbaik, kualitas tinggi, upaya terbaik, waktu tersingkat, cara yang paling praktis dan dapat diterima oleh manajemen puncak. A.C. Ayrer mendefinisikan bahwa manajemen kantor berkaitan dengan penyediaan layanan komunikasi, informasi, dan pengamanan aset. P.W. Bates menyebutkan pengertian manajemen perkantoran untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan fungsi kantor dalam menyediakan informasi yang tepat dan jaringan komunikasi untuk semua bidang dalam organisasi. Dari berbagai pendapat tentang pengertian manajemen perkantoran dapat disimpulkan bahwa manajemen perkantoran didefinisikan sebagai proses berencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas kantor dan mewujudkan kantor sebagai penyediaan layanan informasi dan komunikasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, fungsi kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi, maka dalam penyelenggaraannya harus ditopang oleh 3 hal berikut. Yang pertama, manajemen informasi yang berkualitas. Yang kedua, sistem komunikasi yang efektif. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi yang relevan. 3 hal di atas yang merupakan pusat kajian utama manajemen perkantoran adalah informasi. Yang keempat, aset-aset manajemen perkantoran. Pengorganisasian pekerjaan kantor dapat menggunakan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas sentralisasi. Dilihat dari sebutannya, sentral berarti terpusat. Yang kedua, asas
desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan asas yang membagi jenis kegiatan kantor ke dalam beberapa bagian atau unit kerja. Masing-masing bagian atau unit kerja menangani jenis pekerjaan yang berbeda, contohnya bagian pemasangan, bagi keuangan, bagian pegawai, bagian gudang, dan lainnya. Yang ketiga, asas dekonsentralisasi. Asas dekonsentralisasi merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan dekonsentralisasi. Artinya masing-masing asas digunakan untuk memperoleh efektivitas dan optimalitas dalam pelayanan. Yang kelima, pengertian layanan bisnis. Pengertian layanan menurut Suparlan adalah pemberian pertolongan atau bantuan pada orang lain, baik berupa material maupun non-material, supaya orang tersebut dapat mengatasi masalahnya sendiri. Menurut Barata, menyebutkan bahwa pelayanan akan terbentuk karena ada suatu proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Pengertian pelayanan menurut Meoner merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang lain secara langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen perkantoran dan layanan bisnis adalah penerapan fungsi manajemen dalam proses pemberian layanan kepada pelanggan atau untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Dan selanjutnya, jenis-jenis layanan bisnis. Satu, jenis layanan bisnis menurut Hendral Mahyudi dalam tulisannya di laman Wever menyebutkan bahwa jenis layanan pelangganan atau customer service meliputi: 1. Layanan pelangganan berjalan, 2. Layanan pelangganan melalui email dan telepon, dan ketiga, layanan pelangganan melalui live chat, dan keempat, layanan self-service, dan yang terakhir, layanan pelangganan melalui komunikasi dan forum. Jenis bisnis. Pertama, berdasarkan jenis aktivitasnya, bisnis dibedakan menjadi 4. Pertama, bisnis ekstraktif adalah aktivitas bisnis yang menggerakkan di bidang pertambangan dan dengan melalui penggalian bahan-bahan tambang yang ada di dalam dan terkandung di perut bumi. Yang kedua, bisnis agraris adalah kegiatan bisnis yang pergerakannya pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang ketiga, bisnis industri merupakan usaha dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi barang. Yang keempat, bisnis jasa adalah aktivitas usaha yang menghasilkan produk tidak dalam bentuk fisik. Berdasarkan kegunaan jenis bisnis dibedakan menjadi 1. From utility atau kegunaan bentuk adalah bisnis yang berupaya mengubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang tidak sama sehingga lebih bermanfaat untuk manusia, seperti mebel, genteng, greenmeat, dan lain sebagainya. Yang kedua, place utility atau kegunaan tempat merupakan bisnis yang menjalankan pemindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga memiliki manfaat lebih. Yang ketiga, time utility atau kegunaan waktu adalah suatu bisnis yang memberikan manfaat waktu terhadap keberadaan suatu barang seperti peti kemas, kotak pos, dan lainnya. Yang keempat, possession utility atau kegunaan pemilikan merupakan jenis usaha yang membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan pada suatu barang atau jasa seperti pertokoan, perdagangan, atau jual beli. Jenis bisnis berdasarkan motifnya dapat diklasifikasikan menjadi 2, yakni bisnis berorientasi yang merupakan bidang bisnis yang berorientasi pada keuntungan atau profit, dan bisnis tidak berorientasi merupakan bidang bisnis yang berorientasi pada nirlaba seperti contoh yayasan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Menurut bentuknya, jenis badan usaha dapat dibedakan menjadi 1. Badan usaha berbentuk badan hukum. Badan usaha yang berbeda
yang berbadan hukum memiliki karakteristik dalam pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Jenis badan usaha berbentuk badan hukum meliputi PT atau perseroan terbatas, yayasan, koperasi, yayasan dan koperasi. Dan kedua, badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Jenis badan usaha yang bukan badan hukum ini meliputi satu, persekutuan perdana atau matchcorp, kedua firma, dan ketiga persekutuan komoditir atau CV. Tujuan bisnis. Dari artikel yang diunduh pada tanggal 30 Mei 2021 lalu ditemukan bahwa tujuan bisnis tertentu mendapatkan keuntungan atau laba. Namun tujuan yang lain dapat dilihat sebagai berikut. 1. Ingin memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. 2. Untuk menambah kesejahteraan dan kemakmuran keluarga. 3. Untuk memenuhi kebutuhan pencitraan diri maupun usaha agar semakin dikenal masyarakat. Dan manfaat bisnis. 1. Memperoleh penghargaan atau pengakuan. 2. Kesempatan untuk menjadi bos bagi diri sendiri. Ketiga, menggaji diri sendiri. Dan keempat, atur waktu diri sendiri. Kelima, karakter bisnis. Lembaga atau institusi atau organisasi sosial dan ekonomi. Yang kedua, berhubungan dengan berbagai barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, mencari laba, profit atau keuntungan. Dan keempat, menentukan harga yang sesuai. Dan kelima, akan ada kemungkinan mengalami kerugian. Oke, sekian dari saya atas pengertian tentang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum.